Saudara-saudara yang mengikuti acara ini maupun juga yang nanti satu ketika melihat rekamannya, satu kebahagiaan bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para pengurus cabang Magabudi, pengurus cabang Wandani maupun pengurus cabang Patria dari Kabupaten Tangerang, yang tentu kita semua sudah memahami begitu banyak aktivitas dari kepengurusan di Tangerang ini, dan tentu satu kebahagiaan bagi saya, satu kehormatan bagi saya bisa berkumpul bersama-sama dengan Anda semua. Bahkan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang cukupkah dengan bersabar kita menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara, memang pandemi ini sudah mengubah banyak hal, mengubah gaya hidup kita, mengubah keseharian kita, cara kerja kita, cara pergaulan kita, sehingga kalau dulu kita ada puja bakti bersama misalnya, saya yakin Tangerang ini luar biasa sekali karena banyak sekali wihara-wihara di Tangerang, saya mengisi saja sampai nggak bisa semua diisi, kalau saya harus hadir secara pribadi, tapi dengan bisa berkumpul dari dalam media jaringan seperti ini, Zoom, malah kita bisa bersamaan membina baik dari Tangerang maupun kota-kota yang lain, bahkan dari pulau-pulau yang lain di Indonesia, sampai juga bahkan di luar negeri. Nah, ini adalah salah satu manfaat juga, ataupun salah satu nilai tambah hikmah yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa menyikapi pandemi ini dengan lebih bijaksana. Yang tadi dikatakan oleh Romo Suhendra adalah bahwa kita bukan hanya perlu sabar, tapi juga perlu bijaksana. Kita ini perlu sabar menghadapi pandemi, tapi juga perlu kebijaksanaan untuk bagaimana ya menjadikan pandemi ini bukan sebagai sarana kita untuk bermalas-malas, sarana kita untuk menyerah pada nasib, sarana kita hanya menggerutu dengan buah karma kita, tapi justru memancing kita untuk lebih kreatif, sehingga hasilnya seperti yang sekarang ini, kita bisa berdiskusi damai di dalam jaringan melalui media online seperti ini. Nah, jadi dengan kita bisa berdiskusi damai lewat media online seperti ini, kita bisa bersama-sama dengan wihara-wihara lain, dengan tempat-tempat yang lain, dan sebagainya. Nah, tapi memang pandemi ini mengubah sekali. Dulu kalau kita didatangi orang misalnya, kita senang sekali. Rumah kita mungkin dikunjungi tamu, kita senang sekali. Tapi sekarang begitu rumah kita dikunjungi tamu, bahkan kadang tamu itu keluarga dekat kita, entah keluarga kakak kita, keluarga adik kita, atau siapa, kadang-kadang kita agak nggak nyaman. Kamu sudah di swab belum ya? Atau kamu sudah di PCR belum ya? Nanti masuk ke rumah saya ada anak-anak dan lain sebagainya, bagaimana ya nanti? Jadi kita sudah nggak nyaman. Kemudian kalau dulu kita bisa duduk ngobrol bersama, habis kebaktian dan lain sebagainya, sekarang kita nggak bisa berkerumun, nggak bisa. Nah, banyak sekali hal-hal yang berubah. Nah, karena itu kadang-kadang keinginan kita ini kalau tidak kita kendalikan, tadi juga sudah dikutip dengan baik sekali oleh Romo Suhendra, bahwa kalau kita tidak bisa menyesuaikan keinginan kita, maka yang ada kita adalah emosi. Kenapa saya mau berkunjung ke rumah cucu saya saja, saya tidak boleh. Kenapa saya mau menggendong cucu saja, saya tidak boleh. Kenapa saya mau kebaktian bersama dengan teman-teman saja, nggak boleh. Kenapa saya mau berkunjung ke orang yang sakit di rumah sakit, nggak boleh. Kenapa si A yang meninggal karena COVID itu, kemudian saya mau kunjungi, saya mau bacakan parita, kenapa nggak boleh? Nah, akhirnya kadang kita jengkel sekali. Karena keinginan kita mencengkeram, keinginan kita menguasai diri kita. Nah, kalau tadi disampaikan di dalam kutipan yang dibacakan oleh Romo Suhendra tadi, bahwa orang yang bisa mengendalikan keinginan, dia sebetulnya menjadi orang yang lebih tenang, lebih bisa bersabar.
Kenapa? Karena kenyataan kita tidak bisa ubah. Sekarang pandemi ini Anda mau percaya tidak percaya, kenyataannya adalah seperti ini. Nah, kemudian Anda mau menentang, Anda mau berontak, tidak mau mengikuti peraturan kesehatan, protokol kesehatan, Anda akan terkena oleh peraturan, terkena benturan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Nah, jadi sekarang kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang kita bisa ubah sekarang adalah keinginan kita sendiri. Bahwa saya sudah dididik di dalam Dharma, dari saya sekolah minggu, saya dididik untuk mengembangkan kerelaan. Setiap kali ada lagu Dana Paramita, saya sudah merelakan sebagian dari milik saya, walaupun saya masih dulu sekolah minggu, merelakan sebagian milik saya untuk saya danakan. Kemudian walaupun saya sekolah minggu, ada waktu-waktu tertentu, saya berkunjung ke wihara, berdana makan kepada para biku. Dan walaupun saya sekolah minggu, saya ada waktu-waktu tertentu, khususnya di masa Katina, ketika para biku selesai berpuasa 3 bulan, saya juga berdana 4 kebutuhan pokok untuk seorang biku. Dan itu saya sudah lakukan sejak saya masih sekolah minggu. Kemudian saya remaja, saya dewasa, saya tua. Saya sudah dididik untuk pelepasan materi. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari, saya bekerja, berjuang, berumah tangga untuk mewujudkan kecukupan materi ini. Tapi sekarang saya dididik untuk pelepasan materi. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, maka kita kemudian sudah masuk selangkah menuju kesabaran. Dulu ketika kita kecil, kemudian ada lagu Dana Paramita, kita tidak marah-marah memasukkan ke kotak dana itu. Tapi kita dengan tersenyum, uang tadi yang diberikan oleh orang tua, kita masukkan ke kotak dana. Ketika saya diberi kesempatan berdana makan kepada para biku, maka makanan yang tadi diberikan oleh orang tua, saya persembahkan dengan senang hati, saya tidak marah-marah. Demikian pula ketika Katina, demikian pula ketika saya dewasa, saya sudah bisa bekerja sendiri. Maka saya membeli makanan untuk berdana kepada para biku. Saya membeli jubah, saya membeli 4 kebutuhan pokok untuk saya danakan di waktu Katina. Jadi saya yang bekerja keras, saya yang berusaha mengumpulkan materi dan nafkah itu, toh saya bisa merelakan untuk saya berikan kepada para biku, ataupun nanti di dalam kehidupan yang lain, ataupun di dalam kesempatan-kesempatan yang lain, saya juga bisa berdana untuk panti asuhan, berdana untuk yayasan-yayasan sosial yang lain, berdana untuk pembangunan wihara, berdana untuk panti jompo, dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa melakukan pelepasan. Nah, sekarang pelepasan bersifat materi ini adalah awal yang dilakukan kita dari TK tadi atau dari sekolah minggu. Di dalam Dharma kita ada peningkatan lagi. Bukan hanya pelepasan materi, tapi adalah melepaskan sebetulnya keinginan kita. Materi hanya lambang. Saya tadi ketika sekolah minggu, kalau saya berdana, saya masukkan ke kotak dana, maka saya kehilangan kesempatan memuaskan keinginan saya membeli permen selesai puja bakti. Ya sudah, nggak apa-apa, saya nggak susah beli permen. Keinginan saya mulai saya kendalikan, yang penting saya berdana. Kemudian ketika berdana kepada para biku misalnya, mestinya saya bisa gunakan untuk hal yang lain, tapi oke lah, saya danakan untuk para biku. Ketika saya berdana untuk panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial, bencana alam, dan sebagainya,
Mestinya dana ini bisa saya berikan atau saya gunakan untuk hal yang lain. Tapi nggak apa-apalah, saya mengendalikan keinginan saya untuk saya berdana. Nah, kebiasaan mengendalikan keinginan inilah yang mengkondisikan kita muncul kesabaran. Sehingga ketika kita sekarang di masa pandemi tidak bisa bergaul dengan baik, kita tidak bisa bepergian dengan bebas ke mal bersama keluarga, kita tidak bisa bersama keluarga makan di restoran, dan lain sebagainya. Lalu kita ingat, saya kan biasa pelepasan. Kalau begitu, sekarang saya juga melepaskan keinginan saya ini. Bahwa saya dengan saya berdiam, tidak melakukan upacara atau kumpul-kumpul, tidak ada upacara ritual bersama, membuat kumpulan, kerumunan, maka saya termasuk membantu memutuskan rantai pandemi ini. Saya membantu menyukseskan program pemerintah untuk memutuskan rantai pandemi ini. Ya sudah. Nah, inilah tadi yang dikatakan, yang dibacakan oleh Romo Suhendra tadi, bahwa keinginan kita kalau bisa kita kendalikan, disesuaikan dengan kenyataan, maka muncullah kesabaran. Nah, tetapi apakah sabar saja perlu? Ini tema kita tadi kan. Cukupkah dengan bersabar saja kita menghadapi pandemi? Saudara-saudara, di dalam Dharma, kesabaran ini memang yang pertama, yang tadi menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan yang kita sudah latih dengan berdana. Tetapi ada hal yang lain, khususnya apalagi di masa pandemi ini, bahwa kita juga perlu menjaga makanan. Ya, makanan ini di dalam Dhamma hanya dikatakan sebagai upaya kita menjaga kesehatan, yaitu mengendalikan, menurunkan tekanan rasa lapar. Tapi bukan menambah penyakit yang baru, yaitu kekenyangan. Ya, sehingga kita sadari itu bahwa, oh iya ya, saya makan ini kan hanya untuk menjaga kesehatan. Sehingga kalau sekarang, misalnya ada protokol kesehatan, kita sebaiknya tidak banyak makan di luar. Oke, enggak masalah. Saya akan berusaha pesan makanan untuk ke rumah atau saya masak sendiri. Sehingga kalau saya ingat di awal-awal pandemi dulu, banyak ibu-ibu dan berumah tangga itu saling belajar masak. Kemudian ada yang dijual, ada yang dibagikan, dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah jarang ada informasi bahwa ibu-ibu masih belajar masak dan lain sebagainya ini. Padahal sebetulnya justru di kesempatan seperti ini, di pandemi ini, kita bisa menjaga kesehatan kita ini dengan baik. Kita makan masakannya sendiri, atau ya kita tidak usah ke restoran, kita membeli tapi dibawa pulang. Nah, karena kita di restoran kita tidak tahu kita kumpul dengan siapa atau tempat itu pernah dipakai siapa dan lain sebagainya, yang kita khawatir kalau terjadi penularan. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu upaya juga. Jadi yang tadi pertama adalah mengendalikan keinginan sendiri. Yang kedua, pengendalian keinginan tapi yang bersifat tentang makanan. Kita kendalikan makanan supaya kita hanya makan untuk kesehatan. Kemudian kalau bisa juga banyak minum vitamin dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita menjaga kesehatan kita di masa pandemi. Kemudian yang berikutnya lagi yang disarankan di dalam Dharma adalah bahwa kita dalam menjaga kesehatan ini, kita juga perlu membagi waktu istirahat dengan waktu aktif secara bijaksana. Artinya apa? Kadang-kadang kita di rumah, wah sudah karena kita kerja di rumah, kemudian tidurnya lebih banyak daripada aktivitas. Kurang ada gerakan, kurang ada
aktivitas yang lain, komunikasi dengan keluarga dan sebagainya. Hasilnya malah kita lemes, hasilnya kita malah rasanya kok semangat hidup nggak ada ya, males sekali. Iyalah, karena kita juga males, kita tidak banyak bergerak. Loh, tapi kan sekarang kita tidak boleh kumpul-kumpul, ya kita gerak di dalam ruangan aja, kita mungkin senam ringan, mungkin ya menjalankan latihan stretching, ya gerak-gerak badan sedikit, sehingga hasilnya adalah bahwa kita juga menggerakkan badan kita. Kemudian, kalau tadi dikatakan di dalam Dhamma kan pembagian waktu antara kerja dan istirahat. Kerja di rumah, kadang-kadang kita sekarang ya kerjanya dalam jaringan itu. Apakah kita berdiskusi Dhamma seperti dalam kesempatan ini? Apakah kita menghubungi teman-teman rekan kita melalui media juga dalam jaringan misalnya? Dan yang paling penting lagi adalah kita mencari nafkah juga mungkin secara dalam jaringan. Ya, jadi misalnya menjual barang, mungkin lewat media sosial, mungkin dengan Facebook, atau mungkin dengan WhatsApp, atau mungkin dengan ya Instagram dan lain sebagainya. Ya, kita bisa kerja seperti itu sehingga walaupun di rumah kita tetap ada aktivitas dan kita juga punya penghasilan yang cukup. Nah, jadi nomor satu tadi kita sudah berusaha mengendalikan keinginan supaya sesuai dengan kenyataan, ya, dengan kerelaan itu sebetulnya dasarnya. Yang kedua sebetulnya adalah kita berusaha menjaga makanan, karena makanan itu sebetulnya hanya untuk menjaga kehidupan, bukan untuk memuaskan diri. Kemudian yang ketiga adalah menjaga atau mempunyai waktu istirahat dan waktu kerja yang cukup, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Dan kemudian yang keempat sebetulnya adalah bagaimana kita mengendalikan perilaku kita ini dengan melaksanakan kemoralan. Karena justru di dalam kondisi pandemi ini kadang-kadang kalau kita tidak kuat mental, maka kemoralan ini kadang kita lupa kerjakan. Misalnya, karena kita emosi, maka kadang-kadang kita melakukan, misalnya ada binatang masuk ke rumah kita lakukan pembunuhan misalnya. Atau kita kemudian juga melanggar sila yang lain, mungkin apakah dengan kebohongan, atau malah karena kita kesulitan ekonomi, melakukan pencurian. Mungkin yang dicuri sih uang pasangan hidup kita, atau mungkin yang dicuri adalah uang keluarga, misalnya orang tua kita, atau anak kita, atau apa. Tapi itu pun sudah pelanggaran sila. Jangan karena pandemi kita kemudian membenarkan, dianggap melakukan pembenaran, kita menjalankan pelanggaran sila itu. Justru kita harus jaga. Kenapa demikian? Karena pandemi ini kita yakin satu ketika pasti selesai. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Romo Suhendra tadi dalam kutipan tadi adalah orang yang tidak sabar itu karena tidak menyadari hidup ini tidak kekal. Emosi, jadi kapan ini selesainya pandemi ini, kapan? Loh, kita sadar bahwa di dalam Dharma intinya hidup ini tidak kekal. Cuman sekarang saya ini ada kesulitan. Saya sudah sabar, saya sudah menjaga sila, tapi kok belum selesai-selesai. Nah, saudara-saudara, kadang kita kemudian melanggar sila. Kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita menganggap bahwa pandemi ini alasan yang tepat untuk kita melakukan kejahatan. Keliru. Justru kita sudah baik pun, kita kadang masih sulit menghadapi pandemi. Apalagi kita melakukan kejahatan. Kita justru memperbanyak kebajikan. Menjalankan 5 sila, kalau kita rasanya masih kurang, kita jalankan 8 sila.
Ada beberapa orang mengatakan, Bante, di dalam salah satu 8 sila itu kan ada tidak makan setelah tengah hari, Bante. Saya paling suka jalankan itu. Kenapa? Satu, badan saya jadi langsing, Bante. Jadi saya merasa ini program diet yang bagus sekali. Tapi yang kedua, di masa pandemi ini jadi ngirit, Bante. Pengeluaran jadi ngirit. Saya mendukung, saya mendorong teman-teman ataupun saya mendorong keluarga saya ini pokoknya makan sekali saja kalau bisa. Hanya makan siang saja. Pagi cemilan, siang makan besar, malam puasa. Wah, ngirit loh Bante. Pandemi ini jadinya membuat kita jadi bisa jalankan sila dengan baik loh. Kalau memang hal itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Dan itu juga upaya menambah kebajikan juga. Sehingga nanti dengan menjalankan 5 sila atau 8 sila dengan tekun dan sungguh-sungguh, kita bersama-sama menunggu sampai nanti pandemi ini selesai. Karena kita sudah lihat pemerintah dulu mengatakan ada PPKM level 4. Sekarang sudah PPKM level 3. Sebentar lagi sudah PPKM level 2, sehingga nanti satu ketika mungkin akan segera selesai pandemi ini. Dan begitu selesai, kita bisa berkarya kembali. Dengan kita sudah melewati masa-masa sulit kita tadi, dengan tetap menjalankan 5 latihan kemoralan atau 8 kemoralan, sehingga hasilnya ini membuka kesempatan kita memiliki upaya-upaya yang lebih baik, memperbaiki ekonomi kita di masa pandemi yang agak terganggu, memperbaiki prestasi-prestasi kerja kita yang mungkin juga terganggu di waktu pandemi, karena setelah kita banyak berbuat baik, sebetulnya itulah yang membuka kesempatan kita mempunyai upaya perbaikan. Karena di dalam Dharma, kesuksesan itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah upaya yang keras yang kita lakukan, kemudian yang kedua adalah kebajikan. Kalau salah satu saja yang dilakukan, biasanya kesuksesannya tidak maksimal. Misalnya, ada orang kerjanya hebat sekali, apa saja bisa dikerjakan, tapi kok kurang sukses ya? Atau ada orang baik sekali, rajin membaca parita, rajin berdana, rajin melaksanakan kemoralan, rajin meditasi, tapi kok juga nggak sukses ya? Karena kesuksesan ini di dalam Dhamma dilakukan karena 2 hal, yaitu usaha yang keras dan kebajikan yang mencukupi. Nah, sekarang di masa pandemi, usaha kita terbatas, hanya di rumah. Sebagian besar di rumah. Kemudian kita gunakan kesempatan di rumah ini dengan melakukan kebajikan lebih banyak, semaksimal mungkin, paling tidak menjalankan kerelaan, kemoralan, 5 sila atau 8 sila, dan juga meditasi. Jangan lupa, sehingga pagi bangun tidur, membaca parita, kemudian lakukan meditasi. Malam mau tidur, baca parita, lakukan meditasi. Sepanjang hari, menjalankan 5 sila atau 8 sila. Dan inilah nanti yang akan membuka kesempatan kita untuk lebih maju, baik di masa pandemi maupun selesai pandemi. Nah, karena itu, kalau tema kita pada kesempatan ini adalah, cukupkah kita hanya dengan misalnya bersabar saja menghadapi pandemi? Tentu saja masih kurang, karena bersabar itu baru pengendalian pikiran, tapi sekarang juga butuh kita melakukan banyak kebajikan dengan melaksanakan sila dan lain sebagainya, agar akhirnya pandemi bisa kita lewati bersama dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan kita yang mengawali perjumpaan ini. Mudah-mudahan nanti akan memancing diskusi kita untuk lebih mendalam, sehingga kita masing-masing nanti dapat menyelesaikan, melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.